Surah Taubah ayat 101, dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim." Nanti mereka akan kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Makna ini kata ulama tafsir yang dimaksud kami akan siksa mereka dua kali, siksa di dunia, siksa di barzah, kuburan. Baru kemudian kami akan kembalikan kepada azab yang besar, maksudnya akhirat, neraka. Berarti di sini disebutkan ada siksaan alam barzah, ini saksi bahasan kita. Nah, saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian di pertemuan kita yang lalu, kalau azab kubur akan datang kepada seseorang walaupun belum tentu masuk neraka. Ya. Kalau ada dosa-dosa yang tidak sempat kita taubat darinya, maka bisa kemungkinan akan datang azab kubur kepadanya. Ya. Walaupun belum tentu masuk neraka, makanya disuruh kita memperbanyak taubat setiap hari, istighfar, taubat. Saya sudah bilang teman-teman sekalian, jangan diam mulutnya. Lagi jalan, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Baca apa saja, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Lagi naik motor, jangan diam. Ulangi qul huwallahu ahad 10 kali. Kata Nabi SAW, siapa yang baca qul huwallahu ahad sehari 10 kali, Allah bangunkan baginya istana di surga. Berapa banyak tuh bisa dapat teman-teman sekalian? Dari rumah ke masjid, baca qul huwallahu ahad. 4 ayat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali dapat istana di surga, bukan di menteng. Lah iya. 10 kita mau beli di menteng luar biasa sulitnya. Di surga mudahnya. Baik kalau antum baca 100 kali, 10 istana di surga. Siapa yang ke masjid dapat istana di surga. Siapa yang pulang dari masjid dapat istana di surga. Gampang sekali. Siapa yang jaga 12 rakaat sehari semalam, Allah bangunkan baginya istana di surga. Siapa yang menyumbang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Terus istana di surga, istana di surga, gitu kan. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi dapat 1 pohon kurma di surga. Nanti kita pelajari teman-teman, pohon kurma surga ini batangnya dari emas, gitu kan. Buahnya seperti tempayan, gitu kan, besarnya. Dan orang di surga nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Jadi orang makan justru karena nikmat abadi. Nanti teman-teman kalau kita pelajari surga dan neraka nanti insya Allah mulai minggu depan. Ini kalau kita sudah pelajari itu, saya baca buku itu teman-teman, jadi kecil semua dunia ini. Perasaan semewah pun mobil seperti gentong-gentong yang jalan. Seperti mainan anak-anak kecil tuh. Nggak ada nilainya lagi. Semua jadi kecil, cobaan seberat apapun, oh cuma dunia, sebentar. Derajat saya naik di surga, selesai, lah jalani. Subhanallah, saya ketemu dengan salah satu ummahat kita, ibu sudah sangat tua, mungkin umurnya 80 tahun kan. Pas pengajian, lalu dia bilang, Ustaz saya punya pertanyaan. Baik, silakan. Ramai kebetulan, tidak berdua alhamdulillah. Kemudian dia bertanya, dia bilang, saya kebetulan ke Jakarta dari Bogor ini Ustaz karena saya mau suntik insulin, saya kena gula dan apalah gitu. Saya kira itu yang mau ditanya sama dia hukumnya. Ternyata dia bilang, tapi dokternya lagi keluar kota atau keluar negeri gitu. Jadi 3-4 hari, makanya saya nunggu aja dokternya datang. Saya waktu itu berpikir, apa yang mau ditanyakan ternyata tidak ada, cuma mau memberitakan saja. Kemudian setelah itu baru ditanya masalah kurban. Tapi saya ambil pelajaran dari situ, ternyata orang ini lagi sakit parah dan memang berharap dokter obatin, tapi masih nafas, masih bisa ngomong, masih bisa incipin makanan. Artinya dunia cuma sebentar, cobaan ada, tapi dia masih hidup. Dia masih bisa bergerak, dia masih bisa ngomong, dunia sebentar. Seorang mukmin akan tenang karena di akhirat abadi, nggak ada tua, nggak ada muda. Nanti kan kita jelaskan panjang lebar berhubungan dengan masalah surga itu. Dan sebaliknya teman-teman, neraka, azab yang na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Ya, nanti kita bacakan hadis-hadisnya yang luar biasa. Kayak tidak masuk di benak kita bagaimana siksaan seperti itu. Dan sudah diingatkan dari sekarang loh. Mumpung kita masih hidup diingatkan, jangan hati-hati, jangan hati-hati. Perbanyak ini, jangan ini, selalu diingatkan. Buat amal soleh, tinggalkan maksiat. Lalu dikatakan di dalam ini, ayat ini juga menjelaskan pada kita ada siksaan dunia, ada siksaan alam barzah, ada siksaan di akhirat. Makanya dikatakan, kami akan menyiksa mereka 2 kali, kemudian kami akan kembalikan mereka kepada azab yang besar.